Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, setelah viral aksi seseorang yang diduga sebagai preman menghancurkan mangkok tukang bakso di Jakarta, kini viral lagi aksi seseorang yang melakukan pemalakan terhadap supir bajai di Jakarta. Pemalakan atau meminta sejumlah uang secara paksa, intimidasi, atau ancaman kepada supir bajai dengan dalil untuk uang rokok atau uang keamanan tentu dilarang dan termasuk ke dalam kategori pemerasan. Tindakan pemalakan atau pemerasan yang terjadi di Jakarta terhadap supir bajai tentu tidak hanya merugikan supir bajai, akan tetapi berdampak buruk pada keamanan, kenyamanan masyarakat dalam mencari nafkah. Pemerasan sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Dalam pasal 482 ayat 1 dikatakan dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk pada huruf A memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau pada huruf B memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Unsur-unsur tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud mencakup unsur subjektif, mencakup dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Tentu pelaku memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi. Kemudian secara melawan hukum merupakan tindakan yang dilakukan tentu tanpa hak karena melanggar hak orang lain. Sedangkan unsur objektif mencakup memaksa orang lain. Tentu di sini ada paksaan atau tekanan yang membuat supir bajai takut atau tidak berdaya. Kemudian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tentu ada pemaksaan menggunakan ancaman fisik atau ancaman psikis dengan tujuan agar supir bajai memberikan barang berupa uang. Tentu tindakan pemalakan ini sudah termasuk ke dalam kategori pemerasan. Dalam penjelasan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal tersebut dikatakan ketentuan ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain dengan todongan senjata tajam atau senjata api. Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak atau istri atau suami. Pengertian memaksa meliputi pemaksaan yang berhasil, misalnya barang diserahkan, maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tindak pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, sanksi bagi pelaku yang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 61 Junto pasal 7 ayat 2, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 10 hari, atau denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta. Pada pasal 7 ayat 2 dikatakan setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang. Sahabat penyuluh, perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahwa peraturan daerah yang mengatur pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Dan pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 1 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf A yaitu sebesar Rp1 juta. Sedangkan pidana denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B yaitu sebesar Rp10 juta. Jadi terhadap pelaku pemalakan
atau pemerasan terhadap supir bajai yang terjadi di Jakarta, selain bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pelaku juga bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 61 junto pasal 7 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, di mana sanksi berupa kurungan dalam peraturan daerah tersebut berdasarkan pasal 615 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP diganti menjadi pidana denda. Sahabat penyuluh, dalam kasus pemalakan atau pemerasan terhadap supir bajai yang baru-baru ini viral, hendaknya ini menjadi perhatian seluruh masyarakat agar berperan aktif untuk memberikan dukungan kepada korban dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.